program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Malarangeng. Dan untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada panelis sosiolog Imam Prasojo. Silakan Mas Imam. Waktu Barack Obama ditanya tentang apa di dalam hidupnya yang dianggap paling menyedihkan dan paling dia itu sesali. Dia mengatakan bahwa waktu remaja dia pernah terlibat di dalam mencoba untuk obat adiktif misalnya. McCain mengatakan juga bahwa dia pernah merasa terpukul pada saat menghadapi perceraian. Kira-kira masa paling sulit dan paling menyesal seperti apa yang Anda pernah alami dalam hidup Anda? Ayah saya almarhum meninggal pada umur 36 tahun. Saya berusia 7 tahun dan sampai sekarang beliau adalah pahlawan saya. Saya kalau ada Anda pertanyaan apa yang paling Anda inginkan atau sesali yang tidak tercapai dalam hidup Anda, pada saat saya selesai SMA, wisuda universitas, wisuda sebagai doktor, tidak sekalipun ayah saya almarhum menyaksikan dan ikut merasakan kebahagiaan saya. Jadi dalam momen seperti ini pun saya ingin ayah saya bisa melihat bagaimana anaknya berusaha memberikan yang terbaik dan menawarkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Anda tadi sebagaimana ditayangkan dekat dengan Bapak Abu Rizal Bakri dan mungkin orang juga sudah mengetahui bahwa Freedom Institute salah satu lembaga yang juga dibiayai oleh Pak Abu Rizal. Pada saat yang sama juga Anda dekat dengan Pak Surya Paloh dan menjadi sulit sekali untuk memisahkan Anda dengan Pak Paloh, begitu dekatnya Anda. Pak Sutrismo Bakhir akhir-akhir ini juga mungkin dekat dengan Anda sehingga Anda bisa mempromot dia hidup adalah perbuatan. Dan itu mungkin kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Kalau Anda menjadi presiden misalnya, dan kita tahu Pak Abu Rizal punya banyak bisnis, Pak Surya Paloh juga begitu. Bagaimana Anda memisahkan sebagai presiden ya untuk itu kepentingan rakyat dengan kepentingan usaha yang dilakukan oleh teman-teman dekat Anda itu? Tentu saja setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Terus terang saja dalam demokrasi yang begini besar seperti Indonesia, kita harus mampu memanfaatkan kelebihan dan kekuatan setiap orang yang kita bisa gunakan. Nah, dalam pertanyaan Anda bahwa kita harus memisahkan antara urusan privat dengan urusan publik. Perkawanan saya dengan beliau-beliau, mentor-mentor saya, orang-orang yang saya kagumi, saya hormati, itu perkawanan sebagai pribadi. Saya akan memisahkan urusan publik dan urusan pribadi. Jika dipercaya oleh saudara-saudara, oleh kawan-kawan, oleh sahabat-sahabat untuk menjadi alternatif kepemimpinan di negeri ini. Iya, kesempatan berikutnya silakan Mas Imam Sugema. Apakah juga Anda yakin bahwa liberalisasi perekonomian itu akan membawa perbaikan buat? Kalau kita lihat faktanya, ini masalah yang empiris, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya di BUMN selama dari tahun 91 ada 30 BUMN yang di partially liberalized, bukan semuanya kan, ada 15%, ada deregulasi peraturan-peraturannya. Secara umum kita lihat bahwa dengan terjadinya liberalisasi dan deregulasi perekonomian sejak tahun 91, beberapa fakta ekonomi meningkat dengan pesat. Jumlah puskesmas sangat meningkat pesat, jumlah mortality rate menurun dengan pesat, jumlah puskesmas, pustu, posyandu meningkat dengan pesat karena negara memiliki lebih banyak dana, karena swasta berusaha sendiri. Intinya kan sebenarnya adalah bahwa sektor swasta semakin berkembang, bukan cuma pemerintah yang mendominasi perekonomian sebagaimana sebelum zaman deregulasi. Bagaimana dengan kerugiannya? Kerugiannya ada. Salah satu faktanya misalnya jadi perdebatan adalah bahwa mungkin kita terlalu cepat melakukan liberalisasi dunia finansial. Itu mungkin setuju. Tetapi kalau Anda katakan bahwa jangan dong deregulasi peraturan, kan misalnya saja ada fakta. Untuk minta izin di pelabuhan di Tanjung Priok, Anda butuh 50 meja sebelum diregulasi. Anda butuh 13 bulan barangkali minta izin. Anda butuh untuk urus KTP aja nyogok orang. Poinnya apa? Poinnya adalah bahwa dengan melakukan deregulasi, kita melakukan simplifikasi dalam peraturan, membuat ekonominya semakin efisien, semakin produktif. That's the point. Mungkin ada perbedaan antara latar belakang historis dengan apa yang dilakukan Rizal ya. Seingat saya Rizal kan salah satu pendukung kenaikan harga BBM dengan iklan yang begitu vulgar ya di Kompas. Artinya apa? Artinya apa? Artinya sebetulnya kalau ingin saya katakan secara langsung begitu ya. Anda kan tadi bilang bahwa ya di pemimpin itu yang
paling penting adalah dekat Ya. dengan rakyat, hatinya begitu ya. Ya. Tapi sejarah Anda tidak menunjukkan untuk Ini perbedaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan menolong rakyat. Apakah menolong rakyat langsung memberikan dana subsidi dipakai untuk misalnya menyanggah harga yang murah walaupun harganya tidak rasional. Sebenarnya pada saat penurunan subsidi BBM itu kan sebenarnya sebuah hal yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan di negara ini karena faktanya berubah, perkembangan harga-harga internasional berubah. Pemimpin yang baik pada saat itu harus mampu mengatakan kepada rakyat, maaf saya terpaksa harus melakukan ini, tetapi ini hal yang harus dilakukan demi jangka pendek. Supaya jangka panjangnya kita bisa ekonomi semakin sehat. Tahukah Anda misalnya, tahun ini saja subsidi 200 triliun. Sementara kita harus membangun sekolah, membangun rumah sakit. Anak-anak sekarang tamatan universitas ada 200.000 per tahun yang lulus. Ada 50 juta anak berusia di bawah 14 tahun. Ini semua membutuhkan dana untuk membangunkan mereka sekolah, fasilitas umum, rumah sakit, dan macam-macam. Kalau Anda pakai uangnya hanya untuk dibakar dalam naik motor, naik mobil, saya bukan tidak setuju harga murah. Tetapi kalau karena subsidi dia murah, tidak ada bangsa yang besar karena subsidi, Bung. Tidak ada bangsa yang maju karena subsidi. Tapi banyak masyarakat yang menderita karena tidak ada subsidi. Karena itu penting bagi pemerintah. Ibu-ibu, saya sangat simpati. Saya kalau jadi pemerintah, saya ingin mencari cara yang baik dan benar. Bagaimana ibu-ibu dapat tertolong dalam menanggulangi problem rumah tangga sehari-hari. Saya pasti orang yang paling harus mencari jawaban. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyekolahkan anak dengan baik, bisa membantu keluarga dan rumah tangga dengan baik, tetapi tidak mengorbankan kesehatan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Ini Baik, pilihan yang tidak gampang. Tepuk tangan untuk Rizal Malarangeng. Iya pemirsa, tetaplah bersama kami The Candidates.